Ya baik, sekarang kita belajar tentang eh, ini ya, kenapa perlu dilakukan survei, kenapa perlu regulasi. Oke, nah, lanjut. Kenapa perlu dilakukan survei, kenapa perlu regulasi, Bapak Tri. Nah ini jadi tujuannya survei ini adalah to bulk correct in some week. Ada kejadian accident pada minggu yang sama, jadi ini karena tidak adanya istilahnya, tidak ada survei, tidak ada peraturan, sehingga jadi intinya ini supaya tidak terjadi accident, kecelakaan. Sebelum terjadi accident kita sudah laksanakan perawatan dulu, ada rule regulasi yang dimana tiap tahun kapal itu harus ngedok. Dan kalau survei ini berfungsi untuk proses pengecekan atau langkah awal dalam hal kita untuk mempersiapkan material ketika nanti perbaikan. Jadi ketika survei kita sudah tahu materialnya, estimasi waktunya, baik juga harganya. Kalau dari segi rule, tujuannya adalah supaya meminimalisir tidak terjadinya suatu kecelakaan atau kebocoran, accident. Jadi ini adalah catatan kuliah hal survei port rating. Gaya-gaya yang bekerja pada kapal, jadi ada hogging, ada segging yang pernah kita bahas bersama, ada sirpos ini sir. Nah, ini seperti ini sirpos. Nah, ada posisi ini, ada posisi ini. Oke, segging hogging ke atas, segging ke bawah, segging hogging begitu. Jadi ada ponding, gaya merja ponding, sirpos, ini ada ponding, ada penting, ada cracking, ini ada. Jadi karena gelombang bonding ini sesuai dengan gambar ini. Ada penting karena ombak, jadi seperti ini ya gambarnya. Terus ini ada cracking karena gelombangnya itu sendiri dari miring ya, racking, bonding kalau sebelah. Oke, ini deformasi pada kapal kontainer karena beban pada gelombang air. Jadi pada gelombang kapal pada puncak gelombang, hogging, kapal pada palung gelombang, segging. Ini deformasi yang terjadi pada alam. Rata menjadi dua ketika proses muatan loading. Kondisi cuaca buruk, gelombang besar di laut akan menimbulkan beban pada struktur. Patah karena korosi, ketebalan blok yang mungkin tipis maupun peyok. Ini gambarnya, ini sistem yang terjadi ini. Nah, ini semakin berkurangnya kekuatan pada gating karena lifetime-nya, karena sudah korosi. Nah, ini karena ada beban dari gelombang tersebut. Nah, jadi bisa mengakibatkan terjadinya gaya-gaya yang bercat dari nanti ada segging, hogging, sir, banyak yang saja. Siapa yang bertanggung jawab? Jadi keselamatan kapal ini yang bertanggung jawab adalah pertama dari kelas sendiri bertanggung jawab, terus asuransi, pemilik kapal, jalan kapal, otoritas pelabuhan. Jadi ketika terjadi kecelakaan atau keselamatan kapal itu ada 6 institusi ya yang mewajib bertanggung jawab, yaitu dari segi pelabuhan yang habis digging repair, pemilik kapal, asuransi, kelas, negara bendera, sama otoritas pelabuhan.
Ya begitu secara singkat menjelaskan kami, karena di lain waktu. Oke, terima kasih.